Kamu pernah dengar cerita tentang orang-orang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak? Mereka pergi begitu saja, seolah ditelan bumi. Dan ketika kembali, kalau mereka kembali, mereka mengaku berada di tempat yang sama sekali berbeda. Dunia yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Dunia gaib. Di video ini, aku akan menceritakan pengalaman nyata tentang orang-orang yang menghilang secara misterius dan diduga tersesat di dimensi lain. Kisah-kisah ini bukan sekadar dongeng, tapi benar-benar terjadi. Jadi, siapkah kamu untuk masuk ke dunia yang tak kasat mata? Menghilang di hutan angker. Kisah pertama ini terjadi di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Seorang pemuda bernama Bayu sedang mendaki gunung bersama teman-temannya. Mereka mendaki di siang hari dan semuanya berjalan normal sampai mereka melewati sebuah pohon besar yang konon dianggap keramat oleh penduduk setempat. Saat melewati pohon itu, Bayu tiba-tiba merasa pusing dan lemas. Teman-temannya menyuruhnya istirahat sebentar, tapi dalam hitungan detik, Bayu menghilang. Tidak ada suara, tidak ada jejak, hanya ada kabut tipis yang tiba-tiba muncul di sekitar pohon tersebut. Tim SAR dan penduduk setempat mencarinya selama 3 hari, tapi tidak ada tanda-tanda Bayu. Lalu, pada hari keempat, dia muncul kembali di tempat yang sama. Dengan wajah pucat dan tubuh gemetar, Bayu mengaku kalau dia tersesat di sebuah hutan yang gelap dan sunyi. Tidak ada suara burung atau serangga, hanya ada bisikan-bisikan samar yang memanggil namanya. Setiap dia mencoba mencari jalan keluar, dia malah kembali ke tempat yang sama. Penduduk setempat percaya bahwa Bayu tanpa sengaja masuk ke dimensi lain yang dihuni oleh makhluk halus, perkampungan misterius di pegunungan. Kisah ini terjadi pada seorang pendaki bernama Rina. Dia sedang melakukan perjalanan solo hiking di pegunungan Sumatera. Rina adalah pendaki berpengalaman, jadi dia cukup percaya diri. Namun, dalam perjalanan turun, dia tersesat dan menemukan sebuah perkampungan kecil yang tidak ada di peta. Penduduk di sana menyambutnya dengan ramah, memberi makan, dan menawarkan tempat tinggal sementara. Namun, ada satu hal yang aneh. Perkampungan itu terlalu sunyi, tidak ada suara binatang, tidak ada angin, dan orang-orang di sana berbicara dengan nada yang datar. Saat Rina bertanya bagaimana cara kembali ke jalur pendakian, mereka hanya tersenyum tanpa menjawab. Rina akhirnya memutuskan untuk kabur di malam hari. Dia berjalan sejauh mungkin sampai akhirnya menemukan tim SAR yang ternyata sudah mencarinya selama 3 hari. Tapi yang mengejutkan, dari sudut pandang mereka, Rina hanya menghilang selama beberapa jam. Ketika Rina mencoba menunjukkan lokasi perkampungan itu di peta, dia tidak menemukannya. Penduduk lokal juga tidak pernah mendengar tentang desa yang dia ceritakan. Apakah Rina tanpa sadar masuk ke dunia lain? Jalan yang tidak pernah ada. Kasus lain terjadi di sebuah kota kecil di Jawa Barat. Seorang pengemudi ojek online, Denny, menerima pesanan dari seorang wanita yang meminta diantar ke sebuah alamat di pinggiran kota. Awalnya, perjalanan itu berjalan lancar. Jalanan sepi. Hanya ada suara mesin motornya yang menderu di tengah malam. Namun, semakin jauh mereka pergi, semakin aneh suasananya. Lampu jalan mulai menghilang, kabut turun perlahan, dan Denny merasa seperti melewati jalan yang tidak dikenalnya. Ketika dia menoleh ke belakang untuk memastikan penumpangnya baik-baik saja, wanita itu sudah menghilang. Denny ketakutan dan langsung putar balik. Namun, dia merasa jalan yang dia lewati tadi sudah berubah. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Setelah beberapa saat, akhirnya dia sampai di tempat yang dikenalnya. Saat dia mengecek aplikasinya, pesanan itu tidak pernah ada. Beberapa penduduk setempat mengatakan bahwa jalan yang Dani lewati seharusnya tidak ada. Tidak pernah ada jalan yang menuju ke daerah itu. Lalu, kemana sebenarnya Denny pergi? Anak yang hilang di pasar malam. Kisah terakhir ini tentang seorang anak kecil bernama Riko yang hilang di pasar malam. Saat itu, dia bersama orang tuanya menikmati suasana pasar yang ramai. Riko melihat seorang penjual balon berwarna merah
yang berdiri di ujung jalan. Tertarik, dia berlari ke arah penjual itu. Tapi ketika dia menoleh ke belakang, orang tuanya sudah tidak ada. Pasar yang tadinya ramai, tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada suara musik, tidak ada teriakan pedagang. Rico mulai panik dan menangis. Dia berjalan menyusuri lorong-lorong pasar yang sepi, sampai akhirnya seorang kakek tua menghampirinya dan bertanya, "Kamu dari dunia mana, nak?" Rico ketakutan dan berlari. Saat dia melewati sebuah gerbang kecil, tiba-tiba dia sudah kembali ke tengah pasar malam yang ramai dengan orang tuanya yang menangis mencarinya. Orang-orang percaya bahwa Rico hampir tersesat ke dunia gaib yang menyerupai pasar malam. Untungnya, dia berhasil kembali sebelum benar-benar terjebak di sana. Dunia yang kita tinggali ini mungkin bukan satu-satunya dunia yang ada. Ada dimensi lain yang bisa saja bersinggungan dengan dunia kita. Beberapa orang pernah tersesat di dalamnya, dan hanya sedikit yang berhasil kembali. Jadi, kalau kamu sedang berada di tempat asing, mendengar bisik, atau merasa ada sesuatu yang mengawasi, berhati-hatilah. Mungkin kamu sudah melangkah terlalu jauh. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-temanmu. Siapa tahu, mereka juga pernah mengalami kejadian serupa. Sampai jumpa di cerita misteri berikutnya.